Sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah Lembaga Hukum dan Profesi Akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam Undang-Undang tahun 1857. Hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866. Bersamaan dengan kualifikasi resmi auditor, pertama dan keduanya berlandaskan hukum Inggris. Persyaratan untuk sebuah audit menurut Akta Kitab Akuntansi di India yaitu: yang pertama, harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan. Yang kedua, harus tetap pada basis akrual sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Akuntansi dipengaruhi oleh bangsa Inggris, Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956, memperbaharui akta perusahaan yang berisikan kitab akuntansi. Menurut akta tersebut, kitab akuntansi berisikan tentang yang pertama, harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan. Yang kedua, harus tetap pada basis akrual sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda. Selanjutnya adalah lembaga yang bertanggung jawab. Jadi, lembaga yang bertanggung jawab atas izin profesi akuntansi, pengembangan standar, dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountants of India. Institut tersebut mengadopsi IFRS secara penuh tanpa memodifikasi standar akuntansi atau yang biasa kita kenal dengan Indian Accounting Standard. India Accounting Standard diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar, Standar Asuransi, dan yang terakhir adalah Auditing atau Auditing Assured Standard yang diterbitkan oleh kedua dewan yaitu Dewan Auditing dan Asuransi Standar. Laporan keuangan terdiri atas neraca 2 tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan. Perusahaan yang tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan intinya saja. Akan tetapi, bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti. Bagian pengukuran akuntansi pada negara India seperti yang tertulis pada tabel. Yang pertama, ada penggabungan usaha di India menggunakan keduanya yaitu pembelian dan pooling. Yang kedua, goodwill pada negara India ada kapitalisasi dan amortisasi dan uji penurunan nilai. Yang ketiga, asosiasi di India menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, penilaian aset di India yaitu harga perolehan dan harga wajar. Yang kelima, biaya depresiasi di India berbasis ekonomi. Yang keenam, penilaian persediaan LIFO di negara India dilarang. Yang ketujuh, kemungkinan rugi di negara India diakui. Yang kedelapan, sewa pembiayaan di negara India dikapitalisasi. Yang kesembilan, pajak tangguhan di negara India juga diakui. Yang ke-10, cadangan untuk memuluskan pendapatan di negara India ada beberapa saja.